Ketidakbersediaan untuk berperang demi negara menyentuh banyak orang dan memicu gelombang anti-komunisme di Cina. Menurut The Vision Times, gambar teks dengan kata-kata "saya tidak bersedia untuk berperang demi negara saya" baru-baru ini beredar di internet Cina. Tulisan singkat yang kurang dari 100 kata ini menyatakan, "Jika terjadi perang, saya tidak akan pergi, dan saya tidak akan membiarkan anak-anak saya pergi juga. Saya berasal dari lapisan masyarakat yang terpinggirkan, dan selama masa damai, tidak ada yang mengingat kami. Mereka hanya memikirkan kami ketika ada masalah. Ketika berbicara tentang setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membantu ketika negara sedang membutuhkan, tidak ada yang memperlakukan kami dengan cara yang sama seperti mereka yang menikmati keuntungan dari negara. Siapa saja yang ingin pergi boleh pergi, tetapi saya tidak akan pergi, dan saya tidak akan membiarkan anak-anak saya pergi juga." Beberapa kalimat ini menyentuh banyak orang, membuat mereka merenung. Seorang netizen menjawab bahwa mereka tidak ingin berperang untuk negara mereka karena, 1. Saya bahkan takut untuk membunuh seekor ayam, apalagi manusia. Saya mungkin akan kencing di celana ketika perang. 2. Saya memiliki pinjaman mobil, kredit rumah, dan harus mendukung orang tua, pasangan, dan anak-anak saya. Saya memiliki terlalu banyak tanggung jawab dan tekanan. 3. Saya tidak terlatih dan hanya akan menjadi anak kambing di medan perang. Kematian saya akan tidak bermakna. 4. Saya telah hidup selama beberapa dekade tanpa menikmati manfaat dari negara atau sistem kesejahteraannya. Saya pikir masalah ini harus dikaitkan dengan kepentingan dan tanggung jawab. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa ketika negara dalam kesulitan, setiap orang memiliki kewajiban untuk berperang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya adalah orang biasa. Saya takut mati dan hanya ingin hidup dengan damai. Banyak netizen juga mengusulkan para ahli harus pergi terlebih dahulu karena mereka memiliki lebih banyak solusi atau sebelum siapapun dipaksa ke dalam situasi sulit. Pejabat-pejabat Cina harus maju untuk membela negara, benar kan? Kata-kata netizen sangat kasar, menyakitkan, dan penuh keluhan. Lalu mengapa begitu banyak orang di Cina memiliki keluhan yang begitu besar? Ada banyak alasan untuk fenomena ini, yang berasal dari masalah-masalah yang sudah lama tidak ditangani oleh PKC. Misalnya, pertama, manajemen pertanian, manajemen perkotaan, bahkan polisi lalu lintas dan para ahli yang disebut bertindak sembarangan dan memiliki dampak negatif yang besar. Manajemen pertanian telah menyinggung setidaknya 60% dari rakyat Cina dan bahkan lebih. Lagi pula, dengan total populasi 1,4 miliar di Cina, proporsi petani adalah 41% dan hampir 500 juta orang tinggal di daerah pedesaan yang menghasilkan lebih dari 600 juta ton gabus setiap tahun. Kedua, ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Rencana awal adalah agar orang kaya memimpin dan meningkatkan taraf hidup orang miskin. Tetapi setelah begitu banyak tahun mereka belum melakukannya dan malah menjadi kapitalis jahat. Yang lebih buruk lagi, bahkan media utama PKC menutup mata terhadap hal ini dan sering membuat gambaran besar dan menyebarkan racun yang menjijikan. Ketiga, beberapa orang kaya mentransfer aset mereka ke luar negeri, melupakan niat awal mereka dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa ingin berkontribusi pada masyarakat. Ini membuat banyak orang membenci mereka sampai ke tulang. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan publik. Selama lebih dari 7 tahun sejak PKC berkuasa pada tahun 1949, masyarakat Cina telah mengalami terlalu banyak perubahan. Para pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan bagi kroni mereka yang menyebabkan pengasingan dan penindasan terhadap orang-orang berbakat. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam adalah apakah kita memiliki cukup kepercayaan dan keyakinan diri untuk berjuang bagi negara kita. Frasa, berjuang untuk negara, adalah sentimen yang disebarkan kepada setiap orang China dan juga dikatakan merupakan pilihan yang benar untuk setiap orang China. Namun, kemunculan komentar-komentar baru-baru ini yang menyatakan ketidaksetujuan untuk berjuang untuk negara telah secara tidak adil diberi label sebagai petani kelas bawah. Ketika masalah timbul, pihak berwenang seharusnya menyelidiki akar penyebab dan mempertimbangkan dari mana keluhan tersebut berasal, daripada hanya menangani orang yang mengeluarkan masalah. Jika masalah mendasar tidak diselesaikan, maka semua pembicaraan hanyalah kata-kata kosong belaka.